Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Bagian yang pertama, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Siapkan alat tulis kalian. Mari kita belajar teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku. Dan yang keempat, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya tenda, tangga di dalam rumah, jembatan, piramida. Ini ada segitiga siku-siku. Ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi C ini sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku, atau disebut juga dengan sisi terpanjang atau hipotenusa. Jadi sisi C ini berseberangan dengan siku-siku ini ya. A dan B ini disebutnya sisi yang menempel pada sudut siku-siku. A dan B. Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi yang terpanjang ya. Ini sisi A dan sisi B. Jadi Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Tentukan hipotenusanya. Coba kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Ini ya, sisi dari sini AC B ya, atau ABC. Siku-sikunya ada di sini ya, di B. Siku-sikunya ada di B. Berarti hipotenusanya atau sisi terpanjangnya berarti AC atau B kecil ya. Jadi ini hipotenusanya ada di AC, sisi AC dan B kecil. Lanjut yang kedua, perhatikan lagi, siku-sikunya ada di L. Berarti sisi terpanjang atau hipotenusanya yaitu KM ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Tentukan tinggi pohon tersebut. Sini diketahui tangga yang disandarkan di pohon itu 5 meter. Nah, jarak tangga ke pohon itu 3 meter. Nah, tinggi pohon tersebut berapa?
ya. Jadi kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sisi terpanjangnya itu 5. Jadi C kuadratnya itu berarti 5 kuadrat sama dengan A-nya 3 ya, 3 kuadrat ditambah B-nya dimisalkan dengan T ya, T kuadrat. 5 kuadrat ini ditukar dulu ya, T kuadrat pindah ke sini sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu hasilnya 25 dikurangi 3 kuadrat itu 9. Jadi T sama dengan akar 16. Jadi 25 dikurangi 9 hasilnya 16. Jadi akar 16 yaitu 4 meter. Jadi tinggi pohon tersebut yaitu 4 meter. Contoh yang kedua, tentukan panjang sisi AD. Sini ada 2 buah segitiga ya. Ada yang segitiga yang ini ya, semuanya segitiga siku-siku. Ada yang berwarna hijau dan berwarna pink. Nah, sini yang ditanyakan itu sisi AD ya, sisi AD yang ini, yang pink ini ya. Berarti yang sudah diketahui itu cuma ada CD. Nah, AC-nya belum diketahui. Jadi sebelum menghitung AD, kita hitung dulu AC-nya berapa. Jadi yang hijau ini kita hitung segitiga ini ya, AC-nya berapa. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya ditanyakan sama dengan AB-nya itu 12 kuadrat ditambah BC-nya 9 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat, itu berarti 12 kali 12 hasilnya 144 ditambah 9 kuadrat, berarti 9 kali 9 hasilnya 81. Jadi AC sama dengan ini akar, kuadratnya pindah ke sini jadi akar 144 ditambah 81 hasilnya 225. Jadi akar 225 itu hasilnya 15. Di AC ini 15 cm. Nah, kalau sudah diketahui, berarti sekarang kita menentukan panjang sisi AD. Jadi AD kuadrat, sisi yang terpanjang ya, sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kuadrat sama dengan AC-nya tadi 15 ya. Jadi AC-nya 15 kuadrat ditambah CD-nya 8 kuadrat. Di AD kuadrat sama dengan 15 kuadrat hasilnya 225 ditambah 8 kuadrat hasilnya 64. Jadi AD sama dengan akar ya, 225 ditambah 64 hasilnya 289. Jadi akar 289 hasilnya 17. Jadi panjang sisi AD adalah 17 cm. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Ada 2 soal. Ya, semoga penjelasan dari Ibu
bisa bermanfaat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.